Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam renungan pagi. Mari pagi ini kembali saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya melalui firman Tuhan kita dibangun, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Karena firman Tuhan itu adalah makanan bagi roh kita. Firman Tuhan sumber kekuatan bagi hidup kita. Bahkan firman Tuhan akan menuntun dan menerangi langkah hidup kita. Mari sebelum merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan. Menaikkan segala puji syukur atas segala kebaikan Tuhan. Atas rahmat dan anugerah Tuhan. Berkat, penyertaan, pertolongan, bahkan pimpinan-Mu ya Tuhan atas setiap langkah hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan pagi ini juga kami membutuhkan tuntunan firman-Mu. Mari Tuhan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan juga urapi kami semua. Sehingga kami bisa menangkap maksud dan pesan Tuhan bagi hidup kami. Menangkap rema yang dari Tuhan. Dan juga mengerjakannya dalam hidup kami. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita akan buka Alkitab kita. Renungan pagi ini saya ambilkan dari Amsal 3 ayat yang kelima. Saya bacakan. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Perhatikan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati. Ya, jadi segenap hati artinya apa? Hatinya, tekadnya penuh utuh. Jadi jangan ada kebimbangan, ada keraguan. Percayalah seutuhnya. Ya, percaya kepada Tuhan. Ya, dikatakan dengan segenap hati. Jangan bersandar pada pengertian. Ya, percaya dengan hati, bukan bersandar pada pengertian. Ya, kalau pengertian seringkali dibangun karena apa yang dilihat, apa yang dia ketahui, apa yang dia alami. Itu jadi pengertian, jadi pengetahuannya. Jadi orang kalau menyandarkan percayanya itu berdasarkan pengertiannya, saya yakin dia nggak bisa percaya dengan utuh. Karena seringkali yang terjadi dalam kehidupan kita itu belum sempurna. Artinya apa? Sebagai contoh Yusuf dapat mimpi. Ingat mimpinya Tuhan yang taruh dalam hidupnya. Bahwa dia akan jadi seorang penguasa. Tetapi apa yang terjadi? Dia dibenci saudaranya. Dia dijual ya. Dibuang dulu ya. Buang ke sumur terus dijual jadi budak. Jadi budak pun difitnah. Jadi narapidana. Jadi intinya apa? Hidupnya ini justru kalau kita lihat kok tidak seperti mimpinya. Nah ingat. Untuk menangkap firman Tuhan, pesan Tuhan termasuk pernyataan Tuhan bagi seorang Yusuf, itu dibutuhkan iman, percaya, bukan berdasar pengertian. Kalau dasarnya pengertian, Yusuf ketika sampai di penjara, dia evaluasi perjalanan hidupnya. Selama ini Tuhan kasih mimpinya seperti itu, jadi penguasa. Tapi ke perjalanan hidupku kok begini, kok dibenci, dibuang, dijual, difitnah. Ya, sekarang di penjara lagi. Ya, kalau berdasarkan pengertiannya itu tidak nyambung. Tetapi Yusuf seorang yang percaya Tuhan. Kita tidak mendapati Yusuf bersungut-sungut ketika dia menghadapi semua proses hidupnya. Ya, dan pada satu hari dari penjara dia diangkat jadi seorang penguasa. Jadi apa yang dikatakan Tuhan, apa yang dinyatakan Tuhan itu terjadi. Ketika orang setia, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati. Jangan berdasarkan pada pengertian. Kalau kita berdasarkan pengertian, banyak perkara yang dilihat di mata tidak seperti yang dikatakan Tuhan. Kok beda? Nah, sekali lagi, itu bagian proses, itu belum selesai. Ingat, Pengkhotbah 3 ayat 11 berkata, ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Nah, kalau belum waktunya, belum terlihat indah. Saya waktu kecil ingat waktu jalan di kampung saya mau diaspal, dikasih batu-batu besar ya, istilahnya di makadam atau apa itu. Ya itu justru repot. Saya kan naik sepeda kayu, sepeda ondel itu. Ya, sebelum dikasih batu-batu kita bisa main sepeda dengan nyaman. Tapi begitu dikasih batu, aduh, kok dikasih batu? Jadi kita nggak bisa bersepeda di atas batu yang beronjang-ronjang gitu, mengganggu. Tetapi itu adalah proses. Kita harus percaya bahwa ketika pemerintah menetapkan akan mengaspal jalan di situ, percaya saja nanti akan jadi aspal yang halus kalau sudah tiba waktunya. Dan betul akhirnya
Setelah sekian waktu kemudian, ternyata halus. Ternyata nyaman sekarang, bepergian nggak lagi istilahnya meletok ya zaman saya dulu ya. Jalannya nggak berlumpur lagi. Nah, itu proses itu pun juga berlaku untuk hidup kita. Percayalah, maka engkau akan melihat. Jadi jangan melihat dulu baru engkau percaya. Firman Tuhan berkata, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Nah, apa yang dipercayai? Ya kata Tuhan, firman Tuhan itu yang dipercayai. Ya, dua hal yang penting ya. Satu, perkataan Tuhan, yang kedua pribadi Tuhan. Itu yang harus kita percaya. Ya, pribadi Tuhan dan firman-Nya sesungguhnya adalah sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Ya, kalau dalam Yohanes 1 dikatakan pada mulanya adalah firman dan firman itu adalah Allah. Jadi perkataan Tuhan ya Tuhan sendiri juga. Itu harus kita pegang, kita percayai. Jangan ada keraguan, jangan ada kebimbangan. Kalau kita percaya kepada Tuhan dengan segenap hati, maka kita akan mengalami apa yang dijanjikan Tuhan. Mengalami apa yang difirmankan Tuhan. Ya memang ada proses. Nah ketika mengalami proses itu, ya sekali lagi tetap pandang Tuhan, tetap percaya kepada Tuhan. Jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Engkau yang hari ini dalam pergumulan, engkau yang hari ini dalam kesusahan, engkau yang hari ini sedang sakit. Mungkin ada juga yang terpapar corona, harus isolasi. Saya mau beritahu saudara bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia berkata, aku akan menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jangan lari dari Tuhan. Jangan menjauh dari Tuhan. Justru semakin mendekatlah. Karena dia tempat perlindungan kita. Dia sumber kekuatan bagi kita. Selama kita terus dalam Tuhan. Selama iman kita tidak goyah. Maka janji Tuhan. Hari depan penuh pengharapan itu pasti terjadi. Janji Tuhan. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Itu pun terjadi. Ya. Karena itu kuncinya adalah, saya selalu sampaikan ada 3 PTS. Percaya akan apa yang dikatakan Tuhan, taat melakukan apa yang diperintahkan, setia sampai garis akhir. Ya, maka rencana Tuhan atas hidup kita pasti terjadi. Amin, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu pagi ini Tuhan. Kami mau percaya kepadamu dengan segenap hati kami. Bukan bersandar pengetahuan kami, pengertian kami. Bukan bersandar kepada keadaan. Tetapi kami mau percaya kepada Tuhan berdasarkan apa kata Tuhan. Kami percaya kepadamu Tuhan karena pribadimu ya Tuhan. Yang dapat kami pegang. Yang dapat kami andalkan dalam hidup kami. Kami mau bersandar kepadamu. Kami percaya bahkan mempercayakan hidup kami ke dalam penyertaan dan pertolongan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan seluruh hidup kami. Mohon pimpinan dan penyertaan-Mu. Jauhkan celaka dan mara bahaya. Dan damai sejahtera dan berkat Tuhan senantiasa menyertai hidup kami. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan. Semangat terus. Maju terus dalam iman dan pengharapan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.